Baru-baru ini Menteri Purbaya ngumumin redenominasi. Pas gue baca newsnya, gue langsung, yakin. Soalnya Indonesia kan pernah dulu redenominasi di tahun 1965. Dan idenya sama, 1000 jadi 1 perak. Dan waktu itu gagal total. Kalau ngelihat 100 tahun terakhir, dari sekitar 60 negara lah yang ngelakuin redenominasi. Yang sukses itu sekitar 10-20. Yang gagal ada, yang nggak ngefek sama sekali banyak. Jadi pertanyaannya kenapa sekarang nih? Sebenarnya agak sedikit misleading pas bilang Purbaya yang ngusulin ini. Karena ini di ranahnya Bank Indonesia. Dan banyak orang salah kaprah tentang konsep redenominasi ini. Karena bayangin paniknya kalau misalnya tiba-tiba kalian bangun tidur, lihat di rekening bank yang sebelumnya tabungan 100 juta rupiah, amin. Loh kok sisa 100 ribu, ini beli motor aja nggak bisa. Tiba-tiba ke warkop pesen 2 Indomie sama telur yang sebelumnya 10 ribu, dia bilang 10 perak aja mas. Nah timingnya ini sebenarnya emang agak lumayan unik. Bahkan beberapa ekonom sampai mewanti-wanti, hati-hati project jangan buru-buru. Apa ini buat citra politik aja, apa ini buat biar nyepin good news. Cuma karena popularitas Pak Purbaya, semua orang on board dengan ide ini. Dan gue pun sebenarnya ngerasa setuju dengan ngelakuin redenominasi. Pertanyaannya kapannya? Karena resiko terbesar ini project gagal atau sukses itu semua tergantung timing. Dan ini fun fact-nya dulu, 1 US dollar itu 3,8 rupiah. Kalau dilihat sekarang sih gila banget ya, hampir 17.000. Jadi in a way ini emang masalah gede karena rupiah kita udah inflasi gila-gilaan. Dan project ini seakan kayak ada tombol merah gede banget nih, reset. Technically reset ini sebenarnya bisa dilakuin kapan aja. Tapi balik lagi, kalau momennya salah bisa hancur lebur. Cuma sebelum kita bahas kasus sukses atau kasus gagal dan kita harus siapin apa, ini jadi aspek yang paling penting, yaitu seluruh warga Indonesia harus ngerti apa itu redenominasi. Jadi kita masuk ke chapter 1. Kalau buat gue pribadi, project ini tuh jauh lebih berat bobotnya ke psikologis masyarakat dan psikologis investor asing. Karena dulu pas 1965, pas kita gagal total, salah satunya adalah sosialisasi yang membingungkan sampai warga sendiri agak gak ngerti, ini gue pakai uang yang lama apa pakai uang yang baru nih. Sampai pas di era Soeharto, akhirnya di cancel total projectnya, terus ya udah, balik ke rupiah lama dulu lah. Karena kita belum stabil. Nah yang orang salah kaprah, redenominasi itu bukan sunering. Sunering itu pemotongan nilainya. Jadi ini yang sewajarnya kalian kaget. Sebelumnya tabungan 100 juta tiba-tiba 10 juta gitu misalnya. Uang kalian memang berkurang value-nya. Nah tapi kalau redenominasi itu nilainya tetap sama. Cuma nolnya aja 3 belakangnya dihilangin. Karena fun fact-nya ini terjadi nggak terlalu beda-beda jauh nih. Di tahun 1960-an terjadi sunering karena yaitu inflasi gila-gilaan. Dipotong tuh uang masyarakat. Nah baru dilakuin redenominasi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nilai uang kalian tetap sama. Terus kalau sama, buat apa dong kita ngelakuin ini? Nah, tujuannya itu 3 sebenarnya. Nomor 1 itu sebenarnya yang paling praktikal. Efisiensi aktivitas ekonomi. Pernah nggak kalian nyatet keuangan atau nggak transfer ke orang atau bayar deh misalnya di toko mana, salah ngirim duit karena nolnya kelebihan 1. Gue sendiri sih pernah. Gue mengirim ke orang 100 ribu malah kirimnya 10 juta. Gara-gara waktu itu, lupa deh waktu itu fintech apa atau aplikasi apa, ada yang keyboardnya nolnya 2. Jadi kan biasanya orang pencet 000, ini gue pencet nolnya yang double-double. Belum lagi pencatatan finance, belum lagi kalau kalian buka Excel sheet atau baca laporan keuangan, nol banyak itu bikin bingung. Nol banyak bikin nggak efisien. Ngaruh nanti ke kasir, ke toko, semuanya jadi jauh lebih ringkas. Jadi mungkin kalau anak IT, wah ini storage-nya bisa lebih kecil nih. Gue sih sangat happy ya kalau ini terjadi. Nah tapi faktor yang paling penting itu sebenarnya poin kedua sama poin ketiga. Yang kedua, branding mata uang kita. Ingat, dulu pas pertama kali rupiah ada, 1 dolar itu 3,8 rupiah. Naik sampai hampir 17.000, mata uang yang punya nolnya banyak itu tuh dipersepsikan sebagai inflatif. Kita orang Indonesia mungkin ngeliatnya ya udah ya 16.000, 17.000 $1. Tapi kalau orang asing ngeliatnya, gue punya 1 dolar nih, kok berubah jadi 16.000? Ini mata uang bener nggak sih? Ini negara ekonominya bagus nggak sih? Kok sampai nolnya banyak gitu? Jadi ada aspek psikologisnya. Gimana cara bikin mata uang kita kelihatan lebih stabil? Kelihatan ya, karena kita udah riset dari zaman hyperinflatif kita. Nah dari efisiensi sama kelihatan lebih stabil, kalau kepercayaan publik naik, kepercayaan investor asing naik, baru tujuan ketiganya adalah trust. Orang lebih percaya nih untuk pegang rupiah. Dan kalau ditanya proyek paling sukses di seluruh dunia itu di mana? Itu Turki. Dia ngilangin nolnya bukan cuma 3 kayak Indonesia, dia ngilanginnya 6 nolnya. Yang gagal ada juga Venezuela, dia hilangin 5 nolnya, malah inflasi 5.000%. Itu gila sih. Makanya sebelum kita hore-horein ini, ya sebagai pengamat yang kritis, ya kita semua percaya sama Purbaya. Tapi timing is everything. Makanya kita bahas worst case scenario dulu, yaitu Indonesia pas mereka pernah gagal di 1965.
Nah, kalau kita bandingin sama negara kita sendiri, itu di eranya Pak Soekarno. Yes, waktu itu dari 3,8 rupiah per dolar, terjadilah inflasi karena Amerikanya juga menguat. Premisnya simpel, oke kita harus bangun kepercayaan ulang. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Nah, tapi timing is everything. Waktu itu ekonominya itu lagi sekarat. Inflasi bisa sampai 592% per tahunnya. Uang dicetak buat politik, proyek ambisius, dan waktu itu nggak ada cadangan devisa. Nah, mungkin banyak kalian bakal nanya nih, apa hubungannya ngulangin nol sama inflasi? Ya, itu muncul dari kebingungan rakyat. Karena redenominasi untuk negara kayak Indonesia yang pembayaran cash itu masih banyak, sudah pasti dalam beberapa tahun, ya kita tuh pegang 2 mata uang. At least kalau kalian pegang cash. Jadi pertama, aspek sosialisasi itu penting banget. Jadi orang nggak bingung nih, 100.000 ada 1.000. Bahkan waktu itu banyak toko-toko itu nolak uang baru karena nilainya turun terus. Alhasil dari semua kebingungan ini, 1 tahun kemudian inflasinya tembus sampai 1.500%. Dan waktu itu bukan mati karena digorok, tapi ya banyak orang nggak mau pakai. Ujung-ujungnya pas Soeharto naik, ya ini project udah dibatalin aja dulu deh. Ini kan buat psikologis, buat kepercayaan. Mendingan kita walk the talk dulu, beresin kebijakan-kebijakan moneternya dulu. Benang merahnya di project redenominasi itu ngejawab pertanyaan kenapa dilakuin. Kalau sekedar karena panik, karena pengen riset aja, padahal ekonomi lagi nggak stabil, nah itu berbahaya banget. Nah, tapi ada satu negara, notabene Turki, yang sukses ngelakuin ini karena planningnya udah berpuluh-puluh tahun. Analogi simpelnya gini lah, rebranding atau benerin packaging dari produk itu cuma works kalau emang produknya bagus. Kalau produknya dari awal cacat, nggak konsisten, dari pabrik berubah-berubah terus, mau sebagus apa packagingnya, ujungnya orang ngerasa ini project gagal. Cuma kan kita nggak boleh pesimis doang. Ini pandangan kritis apa yang harus diperhatiin kalau kita mau bantu ngawal project redenominasi ini dari Pak Purbaya, dari BI lah. Pak Purbaya, Kementerian Keuangan sama Kementerian Ekonomi itu lebih ke regulasinya. Jadi kita bahas best case scenario dulu ya. Jadi Turki di 2005. Kalau dulu Indonesia ngelakuin redenominasi karena panik, Turki hapus 0,6 biji karena mereka percaya diri. Itu lebih ekstrim lagi loh, 1 juta lira lama jadi 1 lira baru. Dan timeline itu kayak gini, pas tahun 90-an, inflasi mereka tuh gila-gilaan, 70-100% per tahun. Tapi mulai tahun 2001, mereka reformasi gila-gilaan. Mereka stop cetak uang, stabilisasi defisit, dan perkuat ekspor. Intinya ekonominya diberesin dulu nih. Nah, tahun 2004, CPI tinggal 9%, pertumbuhan ekonomi 9,9%, pas mereka kuat dan stabil, baru mereka buka omongan redenominasi. Jadi di 1 Januari 2025 muncullah YTL, New Turkish Lira. Dan selama 2005, 2 mata uang itu emang masih beredar. Nah, tapi di akhir 2005, atau periode 1 tahun full ya, baru uang lama nggak dipakai untuk transaksi harian. Nah, tapi di extend lagi 3 tahun sampai 2008 untuk rakyat nuker uang lama yang mereka punya jadi uang baru. Nah, ini kenapa ada beberapa narasi bilang, wah ini bisa ngebantu memberantas koruptor nih. Karena as you know, koruptor itu punya aset dan uang atau aliran dana yang nggak dicatat sama sistem. Banyak kan mereka pegangnya kalau nggak dalam bentuk cash atau nggak dalam bentuk emas batangan atau barang-barang lah. Nah, kalau ini sukses, ini jadi periode buat kelihatan nih orang-orang di Indonesia yang pegang cash dari duit lama terus dicek dari sistem pajaknya. Kok lu punya duit segini nih? Ini pasti dari korupsi nih. Jadi ada trigger kebutuhannya orang ubah ke uang baru dan kelihatan nih uang lamanya datang dari mana. Nah, lantas kita udah lihat nih best case sama worst case scenario. Benang merahnya yang bisa diambil di sini, redenominasi nggak boleh dilakukan asal-asalan. Cuma kalau ekonominya lagi stabil dan kepercayaan publik itu lagi tinggi-tingginya. Nah, lantas sekarang kita harus ngapain? Dan apa yang jadi dampak untuk kita ke depannya? Mungkin nanti pas katanya 2027 ya RUU-nya rampung. Kita masuk ke chapter konklusi. Kalau semua lancar ya kita nggak harus ngapa-ngapain. Sebenarnya salah satu resiko paling gede dari redenominasi itu hiperinflasi atau kenaikan harga barang yang terjadi karena project ini. Paling gedenya memang masalah sosialisasi dulu nih. Semua warga harus pelan-pelan dikasih tahu dari jauh-jauh, diedukasi. Jangan sampai masih ada yang nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba rekeningnya berkurang 3,0. Nah, yang jadi isu juga, kalau nggak dipikirin secara matang, inflasi bisa terjadi secara tidak sengaja dengan yang namanya rounding up. Misalnya sebelumnya orang jual nih 13.700 perak. Tapi nanti kan berubah jadi 13,7. Nah, ini beberapa toko-toko bakal lebih oportunistik nih. Naikin 13,7-nya jadi 14. Kedengarannya kan kecil kan? Dan nggak mungkin toko-toko itu round down. Nah, mungkin 13,7 jadi 13. Bahkan yang 13.400 perak, kalau toko-toko seluruh Indonesia oportunistik, bukan turun, tapi malah naik ke 14. Ini hal kecil yang nggak bakal gitu kerasa sebenarnya kalau dari 1-2 transaksi. Tapi kalau di skema besar ekonominya, ini bakal berdampak banget. Bersyukurnya, kita masih ada beberapa tahun
tahun untuk semua resiko-resiko ini tuh bisa diminimalisir. Yaitu pas pelan-pelan Indonesia jadi negara yang lebih cashless. Karena kalau semuanya serba digital, jauh lebih gampang. 13,4 ya nggak masalah, 13,51 ya nggak masalah. Gue pribadi sih sangat menanti-nantikan ini project sukses. Atau seamit-amitnya ya udah netral aja. Nggak bikin rupiah lebih kuat, nggak bikin lebih lemah, tapi setidaknya dapat benefit nomor satu tadi, itu accountingnya jadi lebih nggak ribet. Orang lebih jarang salah kalau misalnya transfer orang, toko-toko lebih gampang inputnya, nggak mesti tetet nolnya banyak, dan orang korupsi jadi lebih susah karena angkanya lebih gampang dilihat. Minimal itulah harapan gue. By 2027 ekonomi kita harus stabil dan punya sosialisasi yang cukup untuk ini sukses. Tapi kalau kita mau optimis, suatu hari investor asing atau orang luar mau ke Indonesia, lihat satu USD 16 rupiah. Oke juga nih. Ada aspek psikologisnya yang bikin orang lebih percaya sama rupiah. Karena memang ini ada studinya, bahkan dari IMF atau beberapa ekonom luar, behavior konsumen ekonomi itu didorong sama psikologi massal. Oh, sama satu poin lagi, yaitu harusnya by 2 tahun lagi, pemerintah jangan ada blunder-blunder yang bikin masyarakat nggak percaya sama pemerintah. Karena kalau masyarakatnya secara kolektif nggak percaya, ya sama, nge-roll out sama sosialisasi ini bakal jauh lebih susah. Dan kalau itu nggak ke checklist, ya ini ada risiko gagal. Jadi simpelnya, jangan panik, uang kalian nggak berkurang, cuma harus pantau apakah ini project bakal dieksekusi dengan timeline yang tepat, which PR gedenya itu di ekonomi realnya, bukan di angkanya. Atau ya kalau kita kritis, cek di balik batu. Ada nggak alasan lain untuk mereka ngelakuin ini? Jangan ngejalanin project just for the sake of jalanin project dan kelihatan keren. Gue sih rooting buat Pak Purbaya. Dia kayak fresh air baru untuk warga Indonesia, ngerasa ada kepercayaan yang berbeda untuk pemerintah kita. Cuma kalau kalian sendiri gimana ngelihat isu redenominasi ini? Lebih optimis? Apa kritis? Ada risikonya? Ini bisa gagal. See you guys next video. Bye-bye.